pernah ngelihat sosok itu juga di sekitar rumah ini atau di mobil Aveo? Bukan kuntilanak sih. Tapi apa? Setan sih, tapi bukan kunti maksudnya. Soalnya dia ini sih kadang dia bisa berubah gitu aja. Waduh. Halo fellas, look who's back, it's me. Sika Sepa Utap. Selamat datang kembali di channel Utap kali ini. Dan di video kali ini, seperti yang kalian banyak udah minta, kita bakalan bahas soal paranormal experience yang terjadi di basement bawah, atau lebih tepatnya di mobil Aveo. So ya, selamat datang di Baper, bahas paranormal experience. Beberapa di antara kalian pasti udah tahu ceritanya karena Autap sempat bahas itu juga di vlog Autap. Waktu itu juga udah pernah bahas di Instastory. Kalau misalkan kalian belum nonton videonya, vlognya, yang daily vlog itu diklik aja, di sini ada tombol i, itu diklik aja. Atau kalau misalkan kalian mau dapat update terus soal paranormal experience yang ada di rumah ini, karena biasanya setiap hari itu ada aja kejadiannya. Kayak tadi Bang Pin baru cerita lagi, nanti kita lanjutinnya di next video mungkin ya kalau ada kesempatan. Karena di video yang kali ini Autap khusus mau nanya langsung sama yang paling sering ada di kantor, ya bukan rumah. Tadi Autap bilang rumah, yang paling sering ada di kantor, yang selalu standby di bawah juga. Dan bahkan salah satunya yang nanti bakalan Autap undang ke sini itu kamarnya bener-bener di depan parkiran mobil Aveo tersebut. Nah, kalau misalkan mau tahu update-nya, jangan lupa juga untuk follow Instagram Autap di @gustavode, supaya kalian nggak bingung nih, ini ada cerita apa lagi nih, kok tahu-tahu ceritain soal ini gitu ya. Nah, oke, jadi awalnya Autap bahas sedikit ya. Jadi awalnya itu mobil Aveo itu selalu parkir di parkiran bawah, lebih tepatnya dekat sama parkiran motor anak-anak gitu ya. Itu di pojok. Sebelumnya di situ ada Smith machine buat Autap nge-gym, tapi Smith machine-nya udah Autap pindahin ke rumah. Autap juga sempat ceritain di situ kan, itu ada kalau nggak salah Baper yang keberapa tuh, ada Autap ceritain bahwa memang kayaknya lokasinya di situ. Nah, terus yang jadi problem selanjutnya adalah kok dia ngikut ke mobil Aveo gitu kan. Apa nih yang terjadi nih, apa nih? Apakah ngikut yang dari parkiran itu yang tempat ada alat gymnya itu, atau memang itu adalah sosok yang baru yang muncul memang ada di Aveo, atau justru sebenarnya malah memang sosoknya itu ada di Aveo, ada di mobil Aveo, tapi ketika mobil itu berpindah tangan ke tangan Autap di kantor ini, diparkir di situ, terus dia jadi kayak bikin markas di situ, atau kayak lebih betah di situ, atau gimana Autap nggak ngerti. Nah, jadi lebih jelasnya lagi nanti mending kita langsung tanyain aja Mbak Asrinya. Nanti Autap bakalan panggilin Mbak Asri, kita tanya-tanyain, karena dia yang udah lama lah di kantor ini, pasti banyak ngelihat karena dia juga cuci juga, jemur juga, itu kan ke atas terus ke bawah dibersihin apa segala macam. Jadi lumayan hafal lah Mbak Asri ini sama kondisi kantor Autap ini gitu ya. Nah, terus jadi sosoknya ini tiba-tiba ada di mobil Aveo ya kan. Ibnu ngeliat, mantan kreatif Autap ngeliat, terus ya terakhir yang itu yang si Abus sama Irvi pas ngebawa ke tempat modif di Kemayoran. Dia dapat cerita dari orang yang modifnya gitu ya, dari montirnya gitu, bilang katanya, ini mau dikerjain sekarang apa gimana nih mas? Soalnya saya tadi mau masuk, nggak enak ada temannya masih di mobil. Kaget karena mereka cuma datang berdua gitu kan, cuma ada si Irvi sama si Abus doang ini. Dan mereka emang lagi keluar, terus nyamperin si montirnya itu, montirnya kemudian nanya kayak gitu ya. Terus mereka kaget, mereka sampai sini cerita bahwa tadi di MGK ada kejadian kayak gitu, terus dia langsung merinding. Dan dari MGK Kemayoran itu, mereka kan balik ke sininya malam ya, balik dari MGK Kemayoran itu mereka kacanya akhirnya dibuka semua karena takut gitu, nyetel lagu agak kenceng, kacanya dibuka full semuanya supaya kayak ada suara-suara, jadi nggak sepi-sepi banget, jadi nggak horor banget gitu ya. Nah, tadi Bang Empin ada cerita lagi, nanti kita tanyain Bang Empin di next video ya. Jadi makanya ikutin terus nih Bapernya, karena kalau nggak ngikutin dari awal pasti nanti bakalan bingung gitu loh. Tiba-tiba ada ini apa sih, mobil apa sih yang lagi diomongin gitu ya. Jadi ikutin terus. Oke, kita langsung panggilin aja kali ya Mbak Asrinya, kita tanya-tanyain soal si makhluk ini atau si sosok ini. Oke, Mbak Asri silakan masuk. Silakan duduk Mbak Asri. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita mau tanya-tanya nih sama Mbak Asri, karena kan Mbak Asri juga udah lama kan di sini. Berapa lama sih kerja di sini, Mbak? Mau setahun besok. Mau setahun ya. Mau setahun, pokoknya dari awal Autap pindah ke sini
Itu sempat kosong, nggak ada ART 3 bulanan deh kalau nggak salah. 3 bulan atau 2 bulan gitu. Karena waktu itu masih ada Bang Empin, masih ada Abus apa segala macem di sini gitu kan. Jadi rame waktu itu. Jadi belum ada ART, terus akhirnya nyari Indira ketemu nih Mbak Asri, oke. Terus join deh di sini gitu kan. Nah, ini kan tadi aku lagi cerita nih Mbak, ada sosok yang di mobil Aveo nih, ya kan? Rata-rata semua yang lihat itu ngomongnya sama, cewek, baju putih, rambutnya panjang gitu. Dan selalu duduk di bangku belakang, walaupun di bangku depannya lagi nggak ada orang gitu. Maksudnya lagi diparkir nih mobilnya, jadi kan nggak ada yang di bangku supir sama penumpang depan. Tapi dia tetap milih duduknya di belakang. Kenapa dia? Social distancing kah atau gimana nih? Jadi pertanyaannya adalah apakah Mbak Asri juga pernah ngelihat sosok itu juga di sekitar rumah ini atau di mobil Aveo? Emang ada sih. Emang ada? Emang ada. Dan cocok nih, maksudnya cewek, rambut panjang, baju putih gitu. Iya, baju. Berarti kunti dong. Bukan kuntilanak sih. Tapi apa? Apa ya? Setan sih, tapi bukan kunti maksudnya. Wah, terus apa tuh? Jadi maksudnya Soalnya dia ini sih, kadang dia bisa berubah gitu aja. waduh. Tapi bukan kuntilanak sih. Mas. Kok bisa evolusi begitu sih? Gimana tuh ceritanya? Wah, itu ngeri tuh berarti. Tapi itu dia tempatnya emang di mobil Aveo aja atau dia memang ada di tempat yang parkiran anak-anak itu dan tempat Aveo itu yang dulunya ada alat gym. Jadi tempatnya dia ini sebenarnya di mana sih, kok banyak yang lihat beda-beda gitu atau gimana? Ini sih tempatnya di depan, pas pintu utama, kan pas pintu utama ada taman di sebelah kanan. Iya. Nah, itu di situ. Wah, cocok. Mantap, bener berarti. Bener, itu Autap sempat cerita tuh, ya kan, ada di bawah berapa. Wah, merinding, saya bulu romanya naik semua. Jadi sempat cerita soal baper itu juga Mbak, aku sempat cerita. Soalnya gara-garanya waktu itu lagi bikin video Ciloy, ya kan, yang pakai filter Snapchat tuh, bikin video Ciloy, di belakangnya tuh kayak ada apa gitu, kayak pantulan cahaya bukan, Rafli bukan gitu. Karena kan itu selfie. Maksudnya banyak yang bilang juga, bukan bilang Rafli kayak setan ya, mantul di kaca, bukan. Banyak yang bilang itu Rafli kali Bang, dia videoin. Enggak, itu HP-nya Autap taruh di meja, disenderin sama, kalau nggak salah bungkus martabak apa gitu. Kita habis makan di situ, terus Autap kepikiran ada ide pengen bikin konten Ciloy, taruh tuh, set. Tiba-tiba di belakang pas Autap lagi kayak ngomong-ngomong gitu, kan palanya sempet gini geser. Itu kayak ada putih gitu. Padahal nggak pakai lighting. Gitu. Jadi kayak mantul gitu, atau memang sebenarnya bukan mantul tapi emang ada di belakang situ. Gitu. Ya berarti di depan ruang tamu persis itu kan? Benar. Lebih ke depan taman itu persis atau yang agak samping tuh Mbak, yang ada outdoor AC? Kan ada pojokan tuh. Atau di situ? Pas di samping pintu utama. Berarti ya depan kaca ruang tamu itu. Iya. Oh, benar, berarti di situ. Ya, dan itu kalau kalian nggak juga di baper yang sebelumnya Autap juga sempat bahas, itu kan di situ. Ini ke tamannya nih. Terus di bawah belakang sini tuh ada kayak ventilasi ya. Nah, ventilasinya itu pas banget sama parkiran Aveo itu. Pas banget sama alat gym, pas banget sama basement itu. Pas lokasinya tuh sama, kayak yang satu di atas, yang satu di bawah sininya gitu. Persis banget gitu. Jadi emang dia tempatnya di situ. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih gini nih. Jadi banyak yang nanya juga dong pasti. Ini Mbak Asri ini emang bisa lihat apa gimana? Kok sering ngelihat tapi anak-anak ada yang sering lihat juga nggak? Pernah lihat atau sering lihat? Nggak pernah. Paling yang kalau Pedro ya, Pedro sama Arif waktu itu katanya lagi ngambil makanan di dapur. Terus katanya ada yang bisikin sebelahnya deket banget ya. Apa? Heh gitu. Oh gitu ya. Kayak suara ngebas gitu. Gede kan? 2 kali sih itu. 2 kali. Dan itu lagi ngambil makanannya ditemenin sama lu. Pertama tuh gua sama Bang Arif. Itu Oke. yang digangguin pertama Bang Arif. Terus ini ada kejadian lagi Bang. Gua sendiri waktu itu lagi nginep sendiri. Hah? Terus lagi abis naruh gelas. Terus ada lagi suara itu. Oh gitu. Iya. Dan kalau Arif ceritanya katanya arahnya itu dari jendela. Dari jendela dapur. Iya, arahnya dari jendela dapur, tapi katanya deket banget. Terus dari jendela dapur itu kalau kalian ingat juga ada di story-nya Autap yang waktu itu lagi masak kue tiaw rebus sama Ibnu. Oh. Gitu. Nah, di situ tuh. Jadi ya sebenarnya di sekitar ya sini nih, depan sini persis nih. Iya. Ya kan? Depan sini persis, di taman itulah, maksudnya di sekitar situlah.
Waktu itu ada yang ini Mbak, jadi dari Instastory Autap tuh sama dia di pause, di screenshot, terus diterangin sama dia, brightness-nya diterangin banget. Tuh kayak ada, tapi bentuknya pocong. Nah mungkin bener yang Mbak Asri bilang sebenarnya sosoknya dia doang, tapi bisa berubah-ubah. Nah kalau Mbak Asri emang bisa ngelihat apa gimana? Apa keturunan atau apa nih Mbak Asri jangan punya ilmu nih? Hah? Enggak, emang dari bapak saya. Berarti keturunan. Bapaknya lumayan sakti gitu ya. Enggak sakti juga. Tapi suka nolongin orang gitu ya. Biasa. Punya ilmu lah ibaratnya buat nolongin orang. Akhirnya nurun nih ke Mbak Asri. Jadi Mbak Asri juga sering dikasih lihat. Tapi kalau Mbak Asri kalau lagi lihat kayak gitu tuh takut atau enggak? Enggak. Enggak, udah biasa. Soalnya kan udah ini apa sih namanya? Ya dari kecil gitu ya. Iya, lagian di rumah ini yang dilihat dia lagi gitu. Oh. Jadinya Iya. Dia lagi. Jadi Berarti- udah biasa. Berarti dia kemana-mana? Ya, iya sih kan ada 2 di rumah ini. Waduh, ada 2 lagi, aduh. Ada 2, yang satu yang tadi bisa berubah-berubah. Iya. Yang satu lagi? Yang satu lagi di atas tuh, yang gede. Hah? Yang gede hitam dia. Di atas tuh di tempat jemuran. Nah, dia juga sering turun. Dia tuh yang gede, yang badannya gede tinggi. Apa tuh kayak genderuwo gitu. Ya, modelnya kayak genderuwo, tapi hitam gede. Hitam gede, hitamnya tuh kayak bentuk bayangan atau maksudnya ada teksturnya gitu. Ada wujudnya. Waduh. Jadi kayak raksasa gitu. Enggak raksasa juga sih, kayak Mas Egi gitu, gedean lagi sedikit lah. Bang Pin kegemukan. Ini enggak gemuk banget, cuma tinggi, gede tinggi gitu. Jadi kayak seegi tapi jadi posturnya seegi persis Iya. tapi lebih tinggi. Iya. Setinggi softbox. Oh iya 2 meter. Ya 2 meter. 2 meter setengah lah ya. Jangan-jangan yang bawain gue tuh Ji. Bisa jadi. Iya, pokoknya kalau Suaranya suaranya laki-laki, gede, Bang. dia kalau suaranya gede itu dia. Kalau suaranya gede ngebas gitu itu berarti yang dari jemuran itu. Iya, yang dari atas. Yang dari di tempat jemuran itu ada gudang juga guys, kayak loteng gitu dijadiin gudang tapi nggak kepake, jarang ada yang kepake soalnya di situ rasanya panas banget. Padahal malam-malam ya, sempat kan waktu itu anak-anak sempat ada beberapa yang mindahin barang ke sana gitu ya, ada dus-dus gitu pindahin ke situ. Sampai pada buka baju padahal malam, panas banget soalnya hawanya tuh panas banget di loteng itu. Nah dia tuh di situ, di lotengnya atau di tempat jemurannya? Di dalamnya. Di dalam loteng itu? Iya. Waduh. Di dalamnya. Tapi di situ ada lampunya nggak sih Mbak? Ada sih. Mati nggak tapi? Enggak itu. Bang, dia Kelap-kelip. bukan nyala. Iya, itu yang pas jemurannya, tapi pas dalamnya itu. Kayak listriknya nggak stabil gitu. Tapi udah ganti, udah berapa kali ganti lampu ya Ndra? Tapi masih kayak gitu ya. 3 kali ganti lampu. Sama tuh kasusnya sama kayak yang di rumah Autap tuh. Biasanya emang kalau di tempatnya dia tuh nggak mau terang. Jadi kayak mau berapa kali pun diganti lampunya. Ya paling 3 hari, paling lama seminggu lah. Paling lama seminggu ntar dia mati lagi gitu. Karena kan sebenarnya kalau dari ilmu yang Autap baca-baca nih ya, ini kan kayak gini sebenarnya ada ilmunya juga guys. Mereka itu juga punya energi gitu. Bahkan mereka itu terbentuk dari energi juga, sama kayak manusia sebenarnya terbentuk dari energi. Cuma banyak juga yang bilang sama Autap sebenarnya kalau sama mereka itu nggak usah takut karena sebenarnya energi mereka itu lebih rendah daripada kita sebenarnya gitu. Nah tapi dia bisa dapat energinya lebih untuk bisa ngasih bentuknya kayak untuk nakut-nakutin itu ya kalau kitanya takut. Jadi dia bisa nyerap gitu. Itu bener nggak Pak? Iya kan? Kalau kitanya takut, dianya malah makin kayak bisa. Iya, malah terus-terusan mah. Tapi kalau di atas itu kita baca dia malah ngikut baca. Iya. Wah, Iya. buset. Dia lebih pinter. Dia lebih pintar ya. Waduh, ini baru denger nih. Waduh. Soalnya saya pernah ngaji waktu malam Selasa disuruh sama bapak saya suruh baca surat Al-Kahfi. Bukan dia nggak hilang, dia malah terus dekat-dekat sama saya gitu. Waduh, Dia malah ngikut. malah ngikut. Malah pinteran dia. Jagoan dia. Kita Pinteran ibaratnya kita dia. baca. Pinternya tuh apa? Lebih hafal apa? Iya. Apa tanda bacanya rapi Yang gitu? nggak tahu, pokoknya dia bilang pernah bisikin saya nggak usah bacain gituan. Gue lebih pinter dari elu, saya digituin. Beneran Tuh. kabur malah. Aduh. Iya. Waduh. Waduh. Kalau kata bapak saya setiap malam Selasa suruh bacain surat Al-Kahfi terus gitu.
jadi itu bisa jadi juga sebenarnya dia ngancem juga ya, maksudnya kayak nggak usah baca lu, gue kalau kayak gituan mah kebal, tapi ya kita sebagai manusia kan juga tetap harus berusaha gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa, tetap Mbak Asri tetap bacain, tetap ngajiin gitu ya, walaupun dia sempat bilang lu baca gitu mah gue lebih hatam gitu ibaratnya. Gue lebih pintar dari lu. Buset dah. Itu ada di jemuran itu, di tempat jemuran itu ya, lebih tepatnya di dalam gudang guys. Nanti mungkin Autap agak kasih footage sedikit kali ya. Ya. Nanti kita rame-rame, tenang aja. Dan mumpung ini siang guys, jadi tenang aja. Gitu. Jadi ada sosoknya dua, yang satu yang di taman, yang satu yang di atas. Nah, terus kok banyak yang suka lihat di Aveo tuh, berarti dia ngikut apa gimana? Bahkan si Abus itu Mbak, mungkin Mbak Asri belum tahu ceritanya, si Abus sama Irvi ada guru boxingnya Indira sama Alika, itu bawa mobil Aveo ke Kemayoran, ke MGK, mau dimodif. Terus orang montirnya nih bilang, Pak ini mau dikerjain sekarang apa gimana? Saya tadi mau buka pintunya, ada teman bapak di dalam, nggak enak kata gitu. Padahal mereka cuma berdua, tapi katanya ada cewek di dalam gitu. Nah, kok dia bisa ngikut? Apa emang dia bisa pindah-pindah aja apa gimana? Iya. Tapi itu sosoknya kalau dibilang sama yang montirnya itu ya itu cewek. Sama persis. Berarti dia bisa ngikut juga gitu loh. Mungkin. Karena itu kan mobil istilahnya mobil rumah sini, mobil dia. Iya bener. Emang awalnya tuh mobilnya parkirnya di situ terus guys. Pas masih punya Autap gitu ya, sebelum dibayarin Bang Pin itu, ya emang mobil rumah sini gitu ya, mobil kantor di sini. Dan emang itu agak jarang Autap pakai. Jadi ya stay aja dia di situ. Jadi mungkin dia nganggepnya juga itu rumahnya dia mungkin ya. Iya kan? Kayak ya gue mau di sini aja, pokoknya sekitar sini lah. Terus tahu-tahu mobilnya lagi dibawa, ya yang ngikut gitu kali ya. Kayak waktu itu yang Mas Samsul mobil kekunci sendiri ya? Iya. Tuh, dia lagi manasin padahal mobil nggak pernah gitu ya? Iya, nggak pernah kayak gitu. Jadi waktu itu sempat ada ini guys, kasus Autap lagi di rumah, Mas Samsul tuh mau manasin mobil Aveo gitu kan, karena ya itu jarang dipakai. Jadi Mas Samsul tuh yang biasanya manasin gitu, dinyalain mesinnya gitu kan. Nah mobil itu harusnya nih, buat kalian yang nggak tahu ya, mungkin nggak pernah mau tahu urusan orang tuanya gitu kan. Tapi mobil itu kalau misalkan kuncinya di dalam terus dipanasin, mobilnya nyala, kita tutup pintunya, itu nggak mungkin kekunci. Kecuali kalau mobilnya jalan, dia tiba-tiba otomatis lock tek gitu. Kalau mobilnya jalan, ini mobilnya diem. Sebelumnya juga nggak pernah kejadian kayak gitu. Tiba-tiba lagi dipanasin Mas Samsul, terus Mas Samsul nelpon, katanya Pak ini mobilnya kekunci, saya lagi panasin. Kuncinya di dalam, jadi mesinnya nyala terus gitu, nggak ada yang bisa masuk apa, nggak ada yang bisa buka. Nanya kunci serepnya nggak ada gitu kan. Akhirnya panggil tukang kunci, terus dicongkel kali sama dia. Iya dicongkel, terus udah bisa kebuka, terus dibenerin lah kuncinya gitu kan, udah beres lah. Tapi tetap bilang sama Mas Samsul, ya udah Mas besok kalau misalkan manasin kacanya dibuka aja deh, biar kalau amit-amit kayak gitu lagi bisa dibuka. Tapi ya belum ada laporan sampai sekarang dia kekunci lagi gitu. Jadi ya mungkin pada saat itu dia emang lagi iseng aja gitu. Kayak kadang tuh makhluk kayak gitu tuh sengaja iseng buat kayak sombong. Iya kayak sombong, ngasih tahu keberadaan dia gitu loh. Kayak gue bisa nih ngisengin lu nih, makanya lu sama gue kayak hati-hati lah. Kayak ibaratnya lu jangan tengil lah, gue juga bisa nih. Gue kasih ini dikit lah, ibaratnya kayak teaser dikit nih, gue bisa ngapain gitu. Terus ada kejadian apa lagi Mbak yang Mbak Asri pernah alamin selama di kantor ini gitu? Lagi ngapain terus digangguin apa gitu? Kalau kayak gangguin kayak gitu masih Pak udah biasa. Udah biasa. Iya, jadinya nggak terlalu ini banget. Jadi nggak terlalu apal karena udah biasa dan sering juga gitu ya? Iya, jadi biasa aja. Cuman waktu itu aja sih yang pertama anak saya datang ke sini, malam pertama dia nginep, itu sekitar jam 11-an tuh. 11 malam? Jam 11 malam. Tuh ada suara orang naik ke atas kan, kata si Amel, Bu, itu Om ya Bu naik gitu kan, kata saya. Iya kali Mel, Om. Cuma saya tahu, saya pikir ya udah biarin aja. Kedua kalinya si Amel lagi, Bu, itu Om ya Bu naik, dia bilang.
enggak Mel, om tidur di bawah sebelum itu. Terus saya tungguin, ternyata nggak ada yang naik. Terus si Amel nangis terus. Itu dia ngajakin turun, Bu Amel mau turun, Amel mau tidur sama om di bawah, Amel mau turun. Jadinya jam 11:30 malam saya nelfon Mas Samsul, saya suruh naik ke atas, cuman nggak ngomong ada apa ya, gitu. takutnya dia nggak berani naik kan. Pas nyampe di atas, kenapa Neng, kata dia, kepala aku sakit Mas, pijitin, pura-pura gitu aja sih. Udah. Jadi jam 12 malam, jam 12 lewat dah, turun semua dari atas ke bawah, tidur di bawah. Kita malam-malam. Soalnya si Amelnya nangis, nggak berhenti-berhenti. Takut gitu ya? Iya, dianya gitu. Kalau kayak saya kan udah biasa ya, cuman karena anak gitu kan, nangis tengah malam. Nggak tenang dia juga ya, Iya, pasti. Iya, benar-benar. Itu malam pertama, pas sekarang sih udah biasa dia. Wih. Biasain Mbak. Jadi Mbak Asri ini juga tidurnya nih kamarnya di belakang studio ini persis guys. Dan itu aksesnya jadi ada tangga gitu dari basement naik ke lantai 1, terus ke lantai 2, terus ke loteng itu. Gitu. Nah, Mbak Asri tepat di sebelah tangga lantai kedua. Gitu. Jadi ya kalau ada yang naik tangga itu ya berasa geterkah tangganya atau ada suaranya juga kedengeran gitu. Bahkan kan jendelanya tuh kan ada kan Mbak ya, jendela Iya, ya, samping. Iya samping yang Pas banget tangga posisinya, iya ya. pas banget tangga. Jadi ya sebenarnya kalau ada orang lewat di situ ada siluet bayangan gitu sebenarnya itu Kelihatan banget. iya bakalan kelihatan banget, bakalan berasa banget gitu. Sama yang terakhir tuh Mbak Asri cerita katanya mau ngunci pintu bawah sini tapi ngelihat di ruang edit Iya, ada orang. ada orang. Terus jadinya nggak jadi ngunci, mau lihat dulu takutnya kekunci gitu ya? Iya, takutnya kekunci. Waktu itu mau apa sih namanya? Mau ngunci pintu tengah yang dekat dapur. Jadi saya lihat kok di ruang edit ada orang, langsung WA ibu dulu kan di grup. Bu, ada orang nggak masih di ruang edit? Kata ibu. Nggak ada Mbak, udah pada pulang semua. Nggak ada yang nginep, lagi Iya, nggak ada yang nginep gitu guys. Kosong. Kata saya kok di ruang edit ada orang. Jadi saya masuk dulu ke ruang edit ngecek lampunya mati sih emang, tuh saya nyalain dulu, saya cari, kata saya nggak ada orang, sampai ke kamar mandi juga nggak ada, saya matiin lagi, udah kunci lagi. Tapi emang ada orang. Itu udah pindah bang ke atas. Iya, kita udah pindah ke atas guys. Jadi sekarang ruang edit itu jadi studio ketiga lah ibaratnya. Sampai sekarang sih belum dipakai. Gitu. Nah, orangnya yang Mbak lihat kayak gimana? Maksudnya yang kelihatannya gitu mirip siapa gitu atau miripnya justru malah kayak yang di atas? Enggak ini banget sih, enggak jelas banget sih, soalnya cuman kayak orang kelebatan lewat gitu aja. Lewat dari arah komputer saya ke arah kamar mandi gitu? Iya. Oh, Dari oke. komputer ke kamar mandi gitu jalan. Posisi lampu mati. Mati. Tapi kayak ada orang lewat gitu ya, Iya, jalan gitu. Iya, kan itu hordengnya kebuka kan? Iya, benar, hordengnya selalu bisa kebuka, masuk, guys. Iya. Wadaw. Gitu. Jadi ya itulah guys, dia sering mondar-mandir juga gitu berarti ya. Iya, biasa aja sih. Ya tapi kalau Mbak Sering Asri biasa aja. biasa gitu Iya. dianya. Makanya Mbak Asri juga sebenarnya cuma WA tuh cuma make sure doang nih. Pasti ada orang nggak sih? Soalnya ini nanti mau dikunci, takutnya dia mau pulang malah nggak bisa, malah kekunci. kunci. Nanti malah repot. Kayak Mbak Asri serasa naik gitu. lagi, buka lagi gitu. Jadi make sure dulu nih ada orang atau enggak gitu. Kejadian lainnya ada lagi? Udah sih itu aja. Itu aja. Iya. Ya intinya sebenarnya kalau Mbak Asrinya sih sebenarnya santai guys, karena udah biasa, emang ya dari kecil juga bisa ngeliat, jadi ya udah gitu kan. Makanya di sini kadang-kadang anak-anak suka heboh gitu kan, kayak bang kemarin gue ngeliat ini, bang kemarin gue ini gitu. Nah kalau Mbak Asri mah ya kayak gitu mah udah sering, akhirnya malah jadi udah biasa gitu. Oke, terima kasih Mbak Asri penjelasannya dan ceritanya. Semoga teman-teman juga bisa lebih ini lagi ya, lebih paham lagi nih, ada gambaran nih, oh sosok yang mana nih, yang di mana apa segala macem kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Asri. Autap nextnya mau panggil Mas Samsul coba. Kalau dari yang dia rasain, dari yang dia lihat. Oke, terima kasih Mbak Asri. Saya kan tidur di basement bawah nih. Iya. Itu pernah satu kali selama saya kerja di sini, kayak ada yang ngangkat gitu kaki saya. Waduh.